Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Antung Nurami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Dialog. Pemirsa, berbicara mengenai COVID-19 tentunya memberikan dampak di berbagai sektor, terlebih di sektor perekonomian. Banyak usaha yang terpaksa tutup dan juga ribuan karyawan dirumahkan dalam batas waktu yang belum bisa ditentukan. Dan hal ini tentunya membuat roda perekonomian melambat. Jutaan orang terancam kehidupannya dan tentunya ini lebih berdampak kepada masyarakat dengan level ekonomi menengah ke bawah. Dan untuk membahas hal ini lebih lanjut, saat ini sudah hadir di studio bersama kami Bapak Haji Yuhani SKAG SPD MSI selaku PLT Kadis Sosial Tabalong. Selamat pagi Pak dan selamat datang di studio kami. Terima kasih sudah bersedia hadir pada pagi hari ini. Baik Pak, berbicara mengenai COVID-19 yang saat ini tengah mewabah di seluruh dunia, terkhususnya juga di Kabupaten Tabalong. Bagaimana peran dari Dinas Sosial sendiri Pak terhadap adanya COVID-19 ini di Kabupaten Tabalong? Baik, terkait dengan apa sekarang sedang mewabah ya COVID-19 termasuk di Kabupaten Tabalong. Ada 3 ya yang menjadi perhatian khusus pemerintah. Yang pertama adalah kesehatan. Ya, yang kedua ketahanan pangan, yang ketiga jaring pengaman sosial atau social safety net. Nah, khusus Dinas Sosial ini bicara tentang social safety net, bagaimana menyiapkan jaring pengaman sosial. Yang jaring pengaman sosial ini tujuannya agar semua masyarakat yang terdampak akibat COVID-19 ini bisa merasakan bahwa mereka diperhatikan oleh pemerintah akibat dari mungkin pengaruh-pengaruh yang tadi, baik ekonominya maupun kegiatan lain yang tidak bisa, roda kegiatannya tidak bisa bergerak dari COVID-19 ini. Sehingga kita siapkan jaring pengaman sosial. Nah, dalam bentuk apa jaring pengaman sosial ini? Ya ini yang kita sedang kita lakukan dalam bentuk bantuan-bantuan sosial. Ini yang sedang kami lakukan sekarang ini. Bantuan sosial seperti apa itu Pak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tabalong? Saya bicara bantuan sosial ya. Iya. Bantuan sosial yang kita berikan kepada masyarakat adalah bantuan sosial, ada yang bantuan sosial itu dari pemerintah pusat, ada yang dari pemerintah kabupaten. Nah, yang dari pemerintah pusat misalnya penerima program PKH. Nah, ya, program Keluarga Harapan itu sudah ada sejak dulu. Tetapi pada saat COVID-19 ini mewabah, mereka ditambah. Kalau dulu 12 bulan, sekarang bantuan mereka ditambah menjadi 15 bulan. Menjadi 15 bulan, ya. Jadi pembayarannya untuk 3 bulan terakhir yang bulan ke-13, ke-14, ke-15 itu dibayar pada bulan April, Mei, Juni. Jadi kalau dulu pembayarannya 3 bulan sekali, sekarang dibayar setiap bulan. Setiap bulan? Setiap bulan dibayar. Jadi ada penambahan pembayaran untuk yang program PKH. Kemudian yang kedua ada program sembako. Program sembako ini dulu namanya program bantuan pangan non tunai. Bantuan pangan non tunai ini dirubah namanya menjadi program sembako. Setiap orang dulu mendapat 110.000. Kemudian sebelum COVID-19 menjadi 150 naik, saat ini dinaikkan lagi menjadi 200.000. Nah, 200.000 ini untuk apa? Dia untuk beli kebutuhan dasar, misalnya beras, telur, lalu protein hewani, boleh beli ikan segar, daging, ayam, kemudian ada lagi untuk vitamin, sayur mayur, tahu, tempe. Nah, ini yang program sembako ya, sembako. Kita cukup banyak dapat itu, hampir 10 ribuan di situ. Nah, itu program sembako. Jadi dari 110, 150 sekarang jadi 200. Berarti sudah 2 kali naik ya Pak ya? Ya, sudah 2 kali naik. Nah, ini tidak bergerak ini, dan ini tidak kita masukkan dalam COVID-19 ya, tidak masuk ini karena dia sudah dapat. Nah, program yang ketiga dari pemerintah pusat adalah bantuan tunai langsung atau bansos tunai. Bantuan tunai langsung. Nah, ini setiap orang nanti akan mendapat 600.000 per bulan. 600.000 per bulan? Iya, selama 3 bulan. Siapa orangnya? Datanya dari kementerian sudah diserahkan. Kita tinggal memverifikasi. Mereka harus masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau dulu namanya basis data terpadu. Sudah ada datanya, by nick, by name, by address. Jadi mereka lengkap datanya. Sudah ada. Jadi ini bantuan pusat.
yang juga akan turun. Nah, yang 600 per bulan ini insya Allah bulan ini sudah mulai turun. Walaupun data itu akan kita sampaikan tanggal 23 paling lambat, 23 besok. Jadi akan kita sampaikan begitu sampai ke Pusdatin, sampai ke Menteri Sosial, nanti diolah, uangnya akan turun melalui bank. Bisa melalui Bank Himbara, kalau kita BRI, bisa juga melalui pos. Nah, nanti mereka akan mengambil di situ yang 600.000 per bulan. Nah, ini mereka tidak terganggu lagi karena mereka akan dapat bantuan itu, bantuan pusat. Di luar itu, nah ini yang akan kita bicarakan melalui pemerintah daerah. Apa tujuan utamanya dari bantuan tersebut? Tadi kan Pak ada yang berupa sembako dan ada juga yang berupa bantuan tunai langsung tadi Pak. Sama tujuannya agar memenuhi kebutuhan dasar. Karena semua akan terdampak, apalagi yang PKH, yang sembako. PKH dan sembako include, dia mendapat PKH, dia juga dapat sembako. Nah ini include ini. Nah tujuannya agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Nah begitu dia sudah dapat kebutuhan dasarnya otomatis terpenuhi, berasnya, sayur mayurnya, pokoknya udah lengkap kan. Nah kemudian yang BTL ini 600, tujuannya sama, agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Nah dia akan beli beras, dia akan beli di situ juga beli mungkin ikan, mungkin sayur mayur dan sebagainya untuk memenuhi, sehingga kebutuhan dasar setiap hari itu akan terpenuhi dengan dana itu. Nah ini yang bantuan yang memang sudah kita fokuskan. Nah mereka ini tidak akan dapat lagi di data yang baru, data yang terdampak COVID-19 gitu. Baik Pak, berdasarkan informasi kan beberapa warga yang memang sudah terdata tadi sebelumnya yang mendapatkan bantuan untuk beras sendiri itu kurang lebih 15 kilo. Apakah itu bantuan dari Pemda Tabalong sendiri atau dari pemerintah pusat? Jadi begini, kita sedang mendata. Begitu COVID-19 ini mewabah, maka kita mendata masyarakat. Nah, ada bantuan beras yang pertama 15 kilo per keluarga. Per keluarga. Ini dalam rangka bagaimana kita ingin tracing pertama. Mereka akan dapat supaya pada saat ini kan banyak yang terdampak. Yang terdampak COVID-19 ini datanya tidak sama dengan data yang tadi. Itu di luar dari data penerima sembako, penerima PKH, dan penerima BTL tadi. Jadi mereka sudah klop, itu tidak diganggu-gugat itu, karena mereka sudah aman itu. Sudah mendapatkan tiga macam tadi ya Pak? Mereka yang mendapat bantuan beras, mungkin nanti ada sembakonya juga, ini adalah mereka yang terdampak. Yang terdampak COVID-19. Siapa dia? Nah ini yang kita bantu, yang kita mulai data. Pertama, mereka yang benar-benar terdampak. Saya pertegas, mereka yang benar-benar terdampak. Siapa? Mereka yang positif, mereka yang ODP, mereka yang PDP, mereka yang pasien dengan ada orang dengan pengawasan, ada pasiennya juga, ada yang positif. Ini keluarganya wajib dapat nih. Wajib dibantu ya Pak ya? Ya, wajib terdata. Siapa lagi? Mereka yang terdampak secara ekonomi. Siapa dia? Misalnya, ada tukang ojek, tukang beca, buruh yang tidak masuk di yang tadi, yang di grup yang pertama saya sebut tadi kan. Bantuan yang 3 macam tadi ya Pak ya? Tidak masuk di situ, maka dia harus kita masukkan dalam terdampak COVID ini. Tukang ojek, tukang beca, buruh, siapa lagi? Tukang cukur. Sekarang terdampak nih, banyak orang yang tidak potong rambut lagi, takut kan, takut. Ya, Pak, ya, siapa lagi? Ada tukang pijat, kena juga. Orang udah nggak berani lagi nih pijat. Oke, masuk dalam data kita. Siapa lagi? Pedagang-pedagang. Yang pedagang kecil, pedagang pentol, pedagang nasi kuning, pedagang yang kecil. Cemilan yang biasanya yang Pak, dulu dagangan di sekolah-sekolah, sekolah tidak buka, mereka tidak bisa jualan. Ini terdampak betul. Jadi semua pedagang yang terdampak masuk. Siapa lagi? Orang yang kena PHK, yang dirumahkan. Dia juga akan kita bantu. Yang dirumahkan kita bantu. Jadi mereka pokoknya semua mereka yang terdampak kita bantu. Siapa lagi? Ada lagi. Secara ekonomi, pekerja petani karet. Petani karet ini kan harga karet sedang anjlok. Anjlok harganya Pak? Ya, saya dengar kemarin informasi bahwa harga karet kita ini kan di posisi 4.500 sampai 5.000. Banyak yang mengeluh dengan saya. Saya udah bilang bahwa kalau dia terdampak, oke, harus masuk. Harus kita masukkan semua. Nah sekarang datanya dari mana? Nah ini yang ingin saya sampaikan datanya.
Supaya jangan sampai lagi nanti di masyarakat banyak ini gimana cara mendaftarnya dan sebagainya. Saya akan jelaskan di sini. Pertama, kita punya di desa itu ada punya fasilitator. Di kecamatan ada punya TKSK. Fasilitator akan mendata desa. Walaupun juga dia tetap minta bantuan kepala desa, tapi dia akan melihat. Jadi fasilitator ini adalah orang independen, orang dinas sosial, bukan orang kepala desa. Ini yang perlu dia orang dinas sosial. Dialah yang nanti mendata. Datanya udah masuk. Walaupun sebagian juga dia tetap menghubungi RT, menghubungi kepala desa, tapi dia berhak untuk juga memastikan, oh ini mampu, ini tidak. Oke, baik Pak. Kita akan bahas lebih lanjut setelah ini. Oke, kita tahan dulu sejenak Pak ya. Ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Baik pemirsa, kembali dalam program Dialog, dan kali ini saya akan kembali melanjutkan perbincangan saya bersama Bapak Yohani. Pak, mungkin boleh dijelaskan lebih spesifik lagi terkait tadi pembahasan kita tentang pendataan terhadap warga yang menerima bantuan begitu Pak. Baik, saya melanjutkan tadi ya. Jadi untuk pendataan, ini karena banyaknya permasalahan di lapangan kan, banyak yang tidak percaya dengan data yang ada. Saya jelaskan bahwa Dinas Sosial punya fasilitator di desa. Setiap satu desa satu fasilitator. Kemudian di kecamatan ada TKSK. Nah, yang pertama yang melakukan pendataan ini adalah fasilitator di desa ya, fasilitator. Kemudian dia kerjasama dengan TKSK. Walaupun dia juga tetap minta dengan RT, tetap juga minta dengan kepala desa. Tapi dia berhak untuk menetapkan juga, oh ternyata ini. Nah, ini data yang masuk ke tempat kita, diolah di Dinas Sosial. Lalu masih banyak yang tertinggal dari data ini. Nah, kalau ada yang tertinggal, saya sudah ngomong dulu juga dengan TV Tabalong. Kalau masih ada yang belum masuk di situ, silahkan mendaftar ulang. Mendaftar ulang Pak? Ya, kemana? Ke Dinas Sosial. Atau melalui TKSK, atau melalui fasilitator. Silahkan fotokopi KTP, serahkan, kita akan masukkan. Jadi mereka yang benar-benar terdampak harus dapat. Jadi kalau ada yang bilang saya belum dapat, ya udah daftar aja. Jadi agar tidak ada yang betul menyatakan bahwa saya belum dapat, saya belum menerima begitu Pak ya. Yang jelas mereka harus terdampak. Nah ini kuncinya ya, mereka harus terdampak. Mereka yang terdampak Pak ya, agar tidak salah paham gitu. Iya, mereka yang terdampak. Yang saya katakan tadi tidak bisa bekerja, tidak ada penghasilan apa-apa. Ya udah usul. Jadi kalau kepala desa tidak masukkan, silakan datang. Kemarin selama beberapa hari itu supir taksi itu hampir berapa puluh datang ke Dinas Sosial dengan membawa KTP. Semua kita terima. Diterima Pak ya? Semua diterima. Jadi tidak masalah. Walaupun berasnya udah kita bagi sekarang. Sekarang kan yang sudah kita bagi Tantah pertama, kemudian Pugaan, kemudian Benua Lawas. Kemudian besok siangnya kita bagi Merawia sama Harway. Besoknya kita bagi Upau, Jaru sama Merawia. Nah, kemudian siangnya kita bagi hari Jumat itu di Meraharus. Lalu Sabtu pagi di kedua. Tinggal dua yang belum, yang hari ini, hari Senin. Yang hari Senin ini Tanjung dan Muruboda. Kenapa Tanjung dan Muruboda terlambat? Karena data tadi. Data yang belum rampung, Pak. Belum rampung, banyak yang masuk menyusul. Dan itu selalu kita terima. Nah, lalu bagaimana? Ini sudah dibagi, Pak. Ternyata masih ada. Silakan masuk. Kita masih punya stok dan kita akan selalu pikirkan mereka. Jadi kalau mereka memang belum dapat, tetapi mereka memang terdampak, kita usahakan untuk dapat. Jadi artinya siapapun yang mendaftar tadi pasti diterima dengan syarat bahwa dia memang terdampak. Betul, Pak, ya, terdampak. Begitu. Misalnya, saya di PHK Pak, dan dirumahkan, udah masukkan aja kita ini. Jadi kita akan bantu itu. Nah, lalu kita juga punya strategi di lapangan. Pada saat pembagian, distribusi di lapangan, kita bekerjasama dengan TNI dan Polri. Nah, kita minta dua institusi ini, TNI dan Polri ini, di sana ada Babinsa, di sana ada Babin Kamtipmas, ikut membagi. Tujuannya untuk apa? Juga bisa menyeleksi. Pada saat membagi, mereka melihat, oh ini wajah mampu, ya jangan dibagi. Nah, ini manfaatnya. Jadi kalau, makanya pada saat di lapangan, mungkin sudah melihat bahwa TNI, Polri ikut terlibat di sana. Nah, mereka kita minta bantuan itu. Sehingga
Tidak ada alasan lagi mereka yang, kalau ada yang tidak dapat, masukkan. Kalau ada yang pada saat membagi, ini kan ada 2 institusi yang ikut, oh ternyata di situ ada yang tidak pas, ya udah jangan diserahkan. Berarti bantuan ini memang berlaku untuk seluruh warga yang berdomisili di Betul. Kabupaten Tabalong dengan syarat yang tadi kita tekankan ya Pak ya? Pertama asli orang Tabalong, kedua orang yang bukan Tabalong tapi tinggal di Tabalong. Tinggal di Tabalong Ya, Pak ya? misalnya tukang pentol, orang mana tukang pentol, dia jualan pentol di sini. Nah sekarang nggak bisa jual pentol lagi nih, yang beli nggak ada, ya dia silakan aja usul. Banyak itu, dan itu alhamdulillah sudah kita bantu, kecuali 2 kecamatan yang hari ini ya, Tanjung dan Borobudak. Artinya semua pasti terbantu Pak ya, Betul. cuman secara bergantian begitu. Secara pokoknya semuanya akan dapat. Semua akan dapat. Dengan catatan tadi, jadi kalau misalnya, oh itu di dekat rumah saya belum dapat itu, nah mungkin saja yang Tanjung Borobudak ya, karena memang belum dibagi. Tapi kalau memang dia belum dapat, sampai nanti dibagi memang tidak dapat, silahkan diusulkan. Silakan melapor ke Ya, Dinas laporkan Sosial aja Pak ya. ke Dinas Sosial, fotokopi KTP-nya sampai kembali, kita akan buatkan tanda terimanya. Baik Pak. Untuk karyawan yang di PHK atau dirumahkan tadi Pak, apakah hanya untuk yang benar-benar terdampak atau memang seluruh karyawan yang dirumahkan atau di PHK tersebut? Jadi saya bertegas ya, kalau karyawannya itu karyawan yang memang kelasnya lebih tinggi, itu tidak akan terdampak dia, walaupun dirumahkan, karena dia dapat banyak kan. Nah ini tentu karyawan-karyawan kita yang memang pekerja-pekerja mungkin yang masih di bawah. Nah pada saat dirumahkan pasti dia akan terdampak dan dia berhak untuk dapat. Jadi lebih kepada karyawan yang dirumahkan atau di PHK tersebut dengan level ekonomi Ya, tadi yang ekonomi, menengah ke bawah menengah ya ke Pak. bawah. Karena kan sasaran kita adalah terdampak ekonomi. Terdampak ekonomi. Betul, Baik betul. Pak, kita akan bahas lebih lanjut tapi kita akan jeda dulu sejenak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Baik pemirsa, kembali dalam program Dialog dan kita akan melanjutkan pembahasan tadi mengenai warga yang terdampak oleh adanya pandemi COVID-19 ini. Baik Pak, kita akan membahas sistem penyaluran bantuan. Dari tadi kan kita sudah membahas pendataannya dan sekarang sistem penyaluran bantuannya itu seperti apa dari Dinas Sosial sendiri Pak? Sistem distribusinya ya. Iya. Dinas Sosial menyampaikan, pertama data masuk tadi ya, setelah data FIK, kemudian kami akan kirim distribusi beras ini ke kecamatan. Ke kecamatan dulu Pak ya? Kalau dulu kita ke desa ya, ke desa, sekarang ke kecamatan. Di kecamatan, ini camat bersama 3 pilar, camat, Kuramil, Kapolsek, mereka sudah ada di kecamatan untuk memastikan bahwa berasnya ada. Nah, setelah itu maka mereka sudah menghubungi kepala desa, minta bantuan untuk membawa sampai ke desa. So, rata-rata di desa kan sudah punya mobil sekarang. Nah, didampingi oleh Babinsa dan Babin Kamtipmas. Sampai di desa, fasilitator, kemudian di situ ada mungkin didampingi oleh kepala desanya, ya, yang tahu persis kan fasilitator dan kepala desa ini orangnya di sini. Lalu didampingi oleh Babinsa, didampingi oleh Babin Kamtipmas, mereka mengantar ke rumah-rumah. Berarti jadi langsung door to door, Pak, ya? Jadi orang tidak boleh ada yang keluar rumah, mereka tunggu di rumah masing-masing. Jadi tidak ada perkumpulan, Pak, Tidak ya? ada. Jadi kita menghindari social distancing, kita menghindari physical distancing. Nah, ini memang kita harapkan agar kita ingin memutus mata rantai. Mereka tunggu di rumah saja. Jadi kalau sudah door to door ini, itu pertama kita akan mengikuti aturan. Yang kedua memastikan tim akan memastikan keadaan rumahnya. Nah ini, jadi jangan coba-coba nanti tidak terdampak menengah ke atas lalu ikut masuk. Sebab yang mengantarnya ini nanti Babinsa, Babin Kamtipmas sama tim yang ke rumah-rumah pasti kelihatan. Jadi artinya memang data ini benar-benar dikawal dari tingkat dasar, Pak, ya? Tingkat dasar memang dikawal. Jadi jangan coba-coba nanti kalau yang misalnya menengah ke atas lalu masuk juga, udahlah kita terima. Tapi pada saat mereka datang ke rumah itu kan apa tidak malu?
Iya, yang betul. datang mengantar ini kan ada Babin Kamtibmas, ada Babinsa di sana ikut mengantar. Malah saya lihat kemarin yang sudah bagi itu Babin Kamtibmasnya mau manggul, Babinsanya juga mengangkat. Yang rumahnya masuk ke gang-gang itu langsung ditelusuri ke dalam-dalam. Yang memang sulit terjangkau Yang Pak sulit ya? terjangkau. Tidak pakai kendaraan, mereka langsung jalan kaki. Jalan kaki. Ada yang sampai 500 meter, ada yang jalan kaki masuk ke mana-mana mengantar itu. Saya kira ini sinergitas yang bagus sekali bahwa memang kita menerapkan itu. Jadi sistem pembagiannya sudah bagus, strateginya semacam itu. Jadi tidak berkumpul ya, kita antar ke rumah-rumah. Artinya ini juga menjadi informasi bagi masyarakat di rumah ya Pak ya, bahwa Dinas Sosial memberikan bantuan itu melalui door to door. Jadi di sini memberikan bantuan dan juga tetap menerapkan himbauan dari pemerintah bahwa mengadakan untuk physical distancing itu sendiri Pak ya. Memang itu yang sasaran kita. Jadi di dalam gugus tugas kita memang sudah bicarakan itu. Jangan sampai terjadi ada perkumpulan, ada orang yang tidak menjaga jarak, sehingga pemerintah daerah harus menerapkan itu. Nah, makanya dalam saat pembagian ini jaring pengaman sosial ini memang harus arahnya ke sana. Ya. Baik, apakah dalam penyaluran bantuan ini keterlibatan berbagai pihak tersebut juga sebagai salah satu evaluasi tadi untuk melihat apakah benar-benar terdampak begitu Pak? Iya, memang sasaran kita ke sana, tujuan akhir kita memang ke sana. Mengapa kita bersinergi dengan TNI, bersinergi dengan Polri, kita ingin memastikan kalau mereka ikut turun, mereka sudah bisa memastikan. Oke lah, kalau sekali ini misalnya mereka menyerahkan, lalu pada saat menyerahkan agak sulit untuk menarik lagi, oke diserahkan. Tapi mereka pasti punya catatan. Di bawah kan catatan, oh itu Pak nggak pas itu, nanti di tahap kedua jangan diserahkan lagi. Nah inilah pola-pola kita agar pada saat COVID-19 ini terjadi mewabah, masyarakat kita yang benar-benar terdampak itu benar-benar mendapat perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Tabalong. Artinya juga pemerintah benar-benar memperhatikan begitu Pak ya. Jadi pemerintah hadir di sana. Ini yang kita harapkan bahwa tidak ada lagi istilah hal ini. Pokoknya semuanya kita terbuka. Pemerintah hadir. Jadi kalau ada masyarakat, jangan sampai ada masyarakat lagi yang mengeluh dan sebagainya. Kita akan selalu perhatikan mereka. Bantuan pasti akan tersalurkan, cuman kita bagi dalam beberapa hari begitu ya Pak, karena tidak mungkin bisa menjangkau seluruhnya kecamatan maupun desa dalam satu hari Pak ya. Tidak mungkin itu, jadi harus di ini. Apalagi misalnya, yang paling banyak itu kan Tanjung Borobudur. Nah, datanya yang paling dominant itu Tanjung Borobudur. Datanya berubah-ubah ya Pak ya? Iya, berubah-ubah. Kadang-kadang hari ini ada lagi, oh ada tukang ojek Pak, silakan masuk. Oh ada supir Pak, baru datang, masuk lagi. Belum lagi, kemarin ada tukang urut Pak, itu di situ, DRT itu belum masuk, udah masukkan saja. Jadi kita terima terus itu, kalau memang benar terdampak, kita terima. Sehingga, nah nanti pada saat ini pendistribusian tentu tidak bisa serentak. Iya, tidak bisa serentak. Saya membaca juga di Facebook itu, ini belum, betul memang belum. Memang belum karena belum bukan berarti tidak Pak ya? Iya, karena memang belum sampai itu. Tapi insya Allah, hari ini terakhir. Jadi hari ini terakhir, Tanjung Borobudur, paling lama besok lah mungkin mereka sudah menyebar membagi itu. Nah ini bantuan tahap 1 dalam bentuk beras. Nanti tahap 2 kita akan turunkan lagi bantuan. Saya berpikir karena ini kan waktunya singkat, saya rencana kemarin ingin menyampaikan sebelum bulan Ramadan. Tapi ini kan hari ini sudah Senin, Ramadan kan Jumat. Iya, sebentar lagi Pak ya. Jadi skalanya singkat banget. Nah ada kemungkinan di minggu pertama bulan Ramadan, supaya ini masih bisa digunakan. Minggu pertama bulan Ramadan kita akan turunkan lagi beras dan sembako kepada mereka yang datang itu tadi. Ini tadi, bukan yang kelompok yang 3 tadi. Yang kita bahas di awal tadi Pak ya. Yang kelompok 3 tadi, yang program sembako, PKH, kemudian yang BTL ini sudah tersendiri ini. Dia sudah terjamin ya Pak ya. Terjamin itu. Nah, yang data yang terdampak COVID ini, insya Allah kalau saya tadi sudah berpikir gini, apakah bisa diturunkan nanti hari Kamis, tapi kan ini Senin, Selasa. Jadi kalau Kamis kan kependekan ini. Iya. Nah ada kemungkinan di minggu pertama lah bulan Ramadan, minggu pertama kita turunkan lagi beras dan sembako. Nanti menjelang Idul Fitri kita turunkan lagi bantuan tahap 3. Artinya dalam bulan Ramadan ada dua kali. Turun 2 kali ya Pak ya? Jadi yang seharusnya menjelang puasa, tapi karena waktu jeda ini sangat pendek, sangat singkat Pak ya? Singkat, jadi mungkin minggu pertama bulan Ramadan lah kita turunkan itu.
ya mungkin beberapa hari bulan Ramadan, kita turunkan bantuan tahap 2. Tahap 2 itu ada tambahan sembako. Jadi beras 15 kilo, kita tambah lagi sembako. Di sana ada minyak, ada gula, ada tepung, minyak, mungkin ada teh juga. Artinya bahan-bahan pokok ya, Pak? Bahan pokok. Oke, baik Pak. Kita akan tahan dulu sejenak. Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Baik pemirsa, kembali dalam program Dialog dan saya tentunya akan kembali melanjutkan perbincangan saya bersama Bapak Yohani. Pak, kalau tadi kita membahas tentang warga yang menerima bantuan, Pak ya. Kali ini kita berbicara warga yang menerima bantuan yang terdata namun ternyata setelah tadi kan bantuan langsung door to door, Pak ya. Dan ternyata tidak layak untuk menerima bantuan, itu bagaimana Pak dari Dinas Sosial sendiri? Iya. Jadi pemerintah daerah memang sudah punya strategi ya, Makanya pada saat kita penyerahan bantuan door to door. Jadi ini strategi pertama. Jadi supaya bisa langsung melihat kondisi ekonomi masyarakat yang ada yang kita bantu. Nah, tidak menutup kemungkinan kan data yang masuk ini ada yang tidak layak. Ternyata mereka kelas menengah ke atas. Dan itu sudah terjadi beberapa kali itu. Nah, kalau pada saat itu tim di bawah ini, kan timnya itu ada, tadi sudah kami katakan, kita ada kerjasama dengan TNI Polri, kemudian ada TKSK, ada fasilitator, dibantu oleh aparat desa juga. Kalau pada saat itu sulit untuk ditarik kembali, ya udah diserahkan dulu. Tapi mereka punya catatan. Nanti bantuan berikutnya dia tidak akan dapat lagi. Artinya itu menjadi evaluasi ya, Pak ya, sekalian untuk evaluasi tahap kedua. Jadi tahap kedua dia tidak akan dapat lagi. Jadi sudah ada kesepakatan di sana bahwa ini tidak layak dapat. Tapi kalau ini memang sudah terlanjur, ya udahlah. Pada tahap kedua dia tidak akan dapat. Jadi apa yang kita lakukan ini door to door sekalian untuk mengevaluasi kondisi dari si penerima. Jadi itu masalahnya. Jadi artinya ini Dinas Sosial sekali dayung 2-3 bulan terlampaui Pak ya. Jadi di samping melaksanakan himbauan dari pemerintah untuk melaksanakan physical distancing dan himbauan untuk di rumah saja, dan juga untuk langsung meninjau Pak ya. Iya, langsung mengevaluasi. Benar gak ini dia berhak dapat. Nah, ini kan kesempatan untuk ini. Ya, tapi sampai saat ini saya belum terima laporan bahwa ada yang belum karena ada hanya beberapa kecamatan yang sudah mendistribusikan kan. Nah, saya belum terima bahwa ada Pak yang tidak layak, belum. Pak ini masih bagus-bagus saja dan kita berharap kalau ada mungkin hanya 1-2, tidak banyak. Mungkin hanya keteledoran di bawah atau ada yang memaksakan diri untuk masuk. Nah, ini mudah-mudahan. Tapi kalau sudah mereka turun, pasti mereka tidak akan berani lagi untuk itu. Artinya datanya memang benar-benar dikawal tadi Pak ya. Kita kawal terus ini. Dan ini kita tekankan lagi bahwa memang untuk masyarakat yang terdampak dengan level ekonomi menengah ke bawah menengah Pak ke bawah. Jadi benar-benar terdampak dan ekonomi menengah ke bawah. Dan benar-benar mereka memerlukan kebutuhan dasar. Jika terdampak namun masih level ekonomi menengah ke atas juga itu tidak layak tidak Pak masuk, ya? itu masih layak. Kalau misalnya ekonominya ke atas, buat apa juga? Apalagi berasnya kan kita bagi ini kan berasnya beras yang beras lokal. Ada juga kemarin beras Thailand. Tapi kalau orang menengah ke atas kan makanannya, kalau berasnya kan pasti beras siam, beras ini. Iya. Jadi juga tidak ini. Nah, akhirnya kan dijual kan tidak bagus kan. Nah, lebih baik kita serahkan kepada yang memang yang berhak. Artinya jatuhnya malah jadi disalahgunakan ya, Pak ya, kalau dijual kembali. Jadi. Baik Pak, untuk masyarakat yang belum mampu namun masih belum menerima bantuan, kira-kira itu apa yang harus dilakukan? Jadi begini, kalau ada masyarakat kita yang menengah ke bawah ya, terdampak, kemudian sampai saat ini, setelah ini, hari ini kan kita bagi Tanjung Roboda. Begitu sudah selesai, ternyata masih ada yang belum mendapat. Ya udah lapor aja. Lapor Pak ya? Ya, fotokopi KTP, sampaikan kepada kami di Dinas Sosial. Atau sampaikan dengan fasilitator yang ada di desa. Oh, saya tidak kenal, sampaikan dengan TKSK. Tidak kenal juga. Atau bisa dilewat yang tim itu tadi, ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas, serahkan di situ bisa. Tapi kalau misalnya tidak jauh dengan Dinas Sosial, ya udah datang ke Dinas Sosial aja, diantar aja KTP-nya, nanti akan langsung dibuatkan tanda terima supaya mereka dapat. Jadi jangan ada masyarakat kita yang terdampak yang tidak dapat. Intinya itu. Jadi saya tidak ingin mendengar lagi bahwa masih ada tidak dapat, tapi benar kan terdampak. Kalau dia benar terdampak, udah usulkan. Bawa aja, kita pasti akan bantu. Jadi pemerintah daerah benar-benar memperhatikan mereka.
Kita tidak ingin nanti ada keluhan di masyarakat, tidak dapat dan sebagainya. Ya udahlah, kalau memang ada tidak dapat, siapa yang melakukan tidak dapat, datang aja, bawakan fotokopi KTP-nya ke dinas sosial. Oh, kejauhan dinas sosial, karena tinggalnya di sana di ujung. Sampaikan di situ ada RT, tidak dengan RT, dengan fasilitator, ada TKSK, atau serahkan dengan camat, pasti sampai. Pasti sampai. Artinya kita informasikan kepada masyarakat yang mungkin Ya. berada jauh dari pusat kota Ya, ya Pak ya, tapi memang terdampak jadi bisa menghubungi Bisa, dari siapa saja. ketua RT-nya mungkin Bisa, juga. tapi kalau ketua RT-nya misalnya agak sulit, di sana ada fasilitator. Tiap desa itu ada fasilitator. Ada fasilitator. Ada. Itu orang dinas sosial itu. Dia orang independen, orang yang tidak ikut mana-mana. Jadi Netral Pak ya. netral dia. Nah, kalau fasilitator pasti akan terima itu. Nah, kalau tidak kenal dengan fasilitator, ya udah dengan TKSK. Atau kalau bisa menghubungi camat, serahkan dengan camat, pasti sampai dengan kita. Nanti camat cukup WA kami, wah ini baru masuk, ya udah kita kan ini. Jadi kita akan serahkan dengan camatnya, nanti camatnya yang kami minta untuk menyerahkan langsung ke rumah yang bersangkutan. Jadi tidak terlalu sulit sebenarnya. Ya. Yang penting mereka yang terdampak COVID-19 ini, mereka menjadi perhatian pemerintah daerah. Ini yang diinginkan oleh Pak Bupati kita, bahwa jangan sampai ada masyarakat kita yang terdampak yang tidak mendapatkan bantuan. Jadi sederhana sekali sebenarnya masalahnya. Ya. Baik Pak, himbauan dan pesan mungkin kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Tabalong terkait dengan bantuan dari dinas sosial Ya. ini. Silakan Pak. Saya hanya berpesan sesuai dengan arahan Pak Bupati agar masyarakat yang terdampak ini tetap tenang. Jadi jangan bahwa pemerintah tetap memperhatikan mereka. Jadi tenang aja, tidak perlu gelisah, tidak perlu ini. Kemudian ikuti aturan pemerintah. Kalau tidak boleh berkumpul ya jangan berkumpul. Jangan dipaksakan jangan ya Pak ya. dipaksakan. Kalau tidak boleh jangan jaga jarak. Kemudian jangan keluar rumah pada tertentu kecuali penting banget. Ikuti ini. Jadi kalau kita ini mudah-mudahan COVID-19 cepat kembali dan bantuan akan tetap. Nah, tidak cukup itu. Saya masih punya program berikutnya. Setelah ini selesai, mereka yang terdampak, yang tukang warung, yang tukang ternyata mereka perlu dana untuk hidup kembali, UMKM yang ini, maka kita akan stimulan usaha nanti. Modal untuk Modal usaha membangun agar mereka usahanya bisa kembali hidup Pak kembali. Terutama yang pedagang-pedagang kecil, pedagang sayur, kita beri modal usaha mereka agar bisa hidup kembali, bisa bergerak lagi agar ekonomi kita lebih baik. Oke baik, terima kasih banyak Baik. Pak Yuhani atas Iya. informasinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua, khususnya di masyarakat di Kabupaten Oke. Tabalong. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama Bapak Haji Yuhani SAG SPD MSI selaku LT Kadis Sosial Tabalong dengan bansos di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik pemirsa, kami himbau kembali untuk Anda untuk tetap menerapkan pola hidup sehat, jangan lupa menggunakan masker jika berada di luar ruangan, dan kami himbau untuk tetap berada di rumah kecuali jika ada keperluan yang memang mendesak, dan juga jangan lupa untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Saya Antung Nurrahmi beserta kru undur diri, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.